Tetangga saya itu kaya, tapi luman, dermawan, selalu bagi-bagi uang kepada para santri, selalu bagi-bagi uang kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Saya ingin seperti dia. Itu boleh, bagus itu, bagus kalau seperti itu ya. Itu bukan hasad yang diharamkan, bukan hasud yang diharamkan, bukan sifat iri yang diharamkan, tapi itu adalah sebuah kebaikan. Ingin melakukan kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا وأولادنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. والسابقون فضلهم نص عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف. Bait nazam ke-79. Sebenarnya masih berkaitan dengan beberapa bait nazam sebelumnya, 75, 76, 77, 78, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Was-sabiquna fadluhum nassun 'urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtilaf. Was-sabiquna, dan orang-orang yang
mula-mula masuk ke dalam agama Islam, yang dimaksud adalah as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan Ansor maupun kalangan Muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang shalihun. Fadluhum, keutamaan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka, nasson urif, nasson secara nas urif, diketahui keutamaan mereka. Artinya keutamaan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, keutamaan mereka diketahui dengan nas, diketahui dengan nas, bukan hanya disimpulkan dari nas, bukan hanya berdasarkan dugaan, bukan hanya berdasarkan ijma', tetapi ada nas Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, seperti Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, mereka ini keutamaan mereka, derajat tinggi mereka ini dinas di dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, seperti 4 khalifah Rasyid, seperti 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga, seperti ahlu Badr, seperti ahlu Uhud, seperti ahlu Bai'atir Ridwan. Mereka ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak kalian, sedekah kalian tidak akan bisa menyamai, apalagi mengungguli, tidak bisa menyamai, apalagi mengungguli infak mereka, infak as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yang mereka lakukan hanya 1 mud ataupun separuh dari 1 mud. 1 mud itu segini ya. 1 mud itu berapa? Seberapa? 1 mud itu cakupan 1 cakupan 2 telapak tangan. Ini 1 mud. Jadi seandainya kita ini bukan sahabat ya, seandainya kita orang-orang yang setelah zaman sahabat, begitu juga para sahabat yang tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang mutaakhirin, tidak mutaqaddimin, para sahabat yang masuk Islamnya belakangan, begitu juga kita orang-orang yang bukan termasuk sahabat. Ini seandainya kita, Rasulullah ini yang menegaskan, berinfak emas seberat atau sebanyak gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud, maka kita tidak akan bisa menyamai kebaikan yang telah dilakukan oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Nah, di antara para sahabat itu ada yang memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, bahwa ada tingkatan-tingkatan para
para sahabat. Ada tingkatan-tingkatan para sahabat. Nah, ada beberapa orang sahabat itu yang sekaligus memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka ini di samping As-Sabiqun Al-Awwalun, mereka ini di samping adalah orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, yang mula-mula menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini juga Al-Khulafa. Mereka ini juga adalah para khalifah. Mereka ini juga adalah Ahlu Badr. Artinya mereka adalah orang-orang yang ikut serta di dalam melakukan peperangan Badar. Kemudian mereka juga Ahlu Uhud. Mereka juga adalah orang-orang yang melakukan Bai'atur Ridwan. Ini luar biasa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah orang-orang yang keutamaan mereka tidak bisa disamai oleh orang-orang yang datang setelahnya. Keutamaan mereka, para aulia Allah, 4 orang ini, ya, dan orang-orang yang semacam mereka tidak akan bisa disamai kelebihan, keutamaan, ketinggian derajat mereka, amal soleh mereka tidak akan bisa disamai dengan orang-orang yang datang setelahnya. Tidak bisa dibandingkan, ya. Ojo dibanding-banding ke. Tidak bisa dibandingkan antara ketinggian derajat mereka dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Pengarang kitab mengatakan hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Hadza, hal ini setelah apa yang dijelaskan pada beberapa bait nazam sebelumnya, wa fi ta'yinihim, dan di dalam menentukan tingkatan para sahabat qad ikhtulif, telah diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi yang benar adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam beberapa bait nazam di kitab ini. Ya, ini apa yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam beberapa bait nazam yang sudah kita singgung sebelumnya mengenai derajat para sahabat, tingkatan para sahabat, keutamaan para sahabat, siapa yang paling utama, kemudian siapa di bawah mereka, dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini sudah benar, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Jauharah At-Tauhid. Oleh karena itu sama sekali tidak berdasar apabila ada sekelompok orang, segelintir orang, kaum Rafidhah misalkan, ya, kaum Syiah, yang menolak kekhilafahan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan dalih Abu Bakar telah menyerobot hak Sayyidina Ali sebagai khalifah. Mereka tidak bisa dibenarkan. Apa yang mereka propagandakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerobot hak kekhilafahan Sayyidina Ali, mestinya yang menjadi khalifah pertama kata mereka adalah Sayyidina Ali. Tetapi karena kezaliman yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali kemudian tidak menjadi khalifah. Akhirnya yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Zalim Abu Bakar kata mereka. Abu Bakar menyerobot hak khilafah yang semestinya dimiliki oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sebenarnya kata mereka, ya, masih kata mereka, Sayyidina Ali itu sebenarnya telah diberi wasiat langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Tetapi beliau diam saja, tidak mau menyampaikan kepada para sahabat, membiarkan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Sementara beliau diam saja, tidak menyampaikan wasiat Rasulullah itu kepada para sahabat yang lain. Tuduhan mereka semacam ini kepada Abu Bakar ini juga adalah tuduhan yang serius yang mereka tujukan secara tidak langsung kepada Sayyidina Ali. Ketika mereka mengatakan bahwa Abu Bakar menyerobot hak kekhilafahan Sayyidina Ali yang telah menerima wasiat langsung dari baginda Rasulullah untuk menggantikan beliau sebagai khalifah, sebagai pengganti sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak hanya tuduhan keji terhadap Abu Bakar, ya, tetapi ini juga adalah tuduhan keji kepada Sayyidina Ali. Kenapa?
Karena seandainya benar apa yang mereka katakan, artinya Sayyidina Ali bukan orang yang amanah. Sayyidina Ali berarti menurut mereka adalah orang yang melakukan khianah. Dapat wasiat dari baginda Rasulullah tetapi tidak disampaikan kepada Abu Bakar, tidak disampaikan kepada sahabat Nabi yang lain, membiarkan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Padahal menurut klaim mereka, Sayyidina Ali menerima wasiat langsung dari baginda Rasulullah untuk menjadi khalifah. Berarti Sayyidina Ali menurut propaganda mereka adalah orang yang tidak amanah, dan ini nggak mungkin lah ya. Kemudian secara tidak langsung mereka juga menuduh Sayyidina Ali sebagai seorang pengecut. Padahal Sayyidina Ali kita tahu adalah orang yang pemberani, orang yang kuat, orang yang menang di berbagai peperangan melawan orang-orang kafir. Beliau adalah salah satu pasukan yang diandalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diandalkan oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam berbagai peperangan beliau yang beliau lancarkan kepada musuh-musuh Islam, diandalkan oleh Umar, diandalkan oleh Utsman, karena beliau adalah terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat pemberani. Berarti kalau kata mereka Sayyidina Ali mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah, tapi diam saja, tidak menyampaikan itu kepada para sahabat, membiarkan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, itu artinya mereka telah menuduh Sayyidina Ali sebagai pengecut. Kenapa tidak menyampaikan? Padahal beliau adalah orang yang dengan kebenaran, beliau adalah orang yang pemberani. Kalau itu benar, pasti akan disampaikan secara gentleman, secara dengan penuh keberanian, tidak akan ditutup-tutupi. Demi untuk menjaga amanah wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, pasti beliau akan dengan penuh keberanian menyampaikan hal itu kepada seluruh sahabat, apapun resiko yang akan beliau hadapi dan akan beliau terima. Jadi nggak benar ya propaganda yang menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu semestinya harus menerima laknat dari Allah karena telah menyerobot hak kekhilafahan Sayyidina Ali. Makanya mereka, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, melaknat Abu Bakar, ya, melaknat Umar, melaknat Utsman, melaknat Aisyah radhiyallahu anhum. Lanjut. Bait nazam ke-80. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa awwil at-tashajur alladhi warad in khudta fihi wajtanib da al-hasad. Wa awwil at-tashajur alladhi warad. Wa awwil dan lakukanlah takwil dan pahamilah dengan penuh husnudzon at-tashajura, perselisihan dan peperangan, alladzi warad, yang terjadi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, seperti antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. In khudta, jika engkau menyelam, fihi, dalam pembahasan hal itu, wajtanib, dan lakukanlah dan jauhilah oleh engkau da'al hasad, obat hati yang bernama penyakit hati yang bernama hasad, penyakit hati yang bernama hasad. Nah, ini menurut sebagian ulama perselisihan yang terjadi, peperangan, perselisihan, pertikaian yang terjadi antara beberapa kelompok sahabat dengan kelompok sahabat Nabi yang lain, ini menurut sebagian ulama harus ditakwil, harus dipahami dengan penuh husnudzon, karena mereka semuanya berijtihad, karena mereka semuanya melakukan apa? Ijtihad. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat
Dapat satu kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa yang benar itu ya Sayyidina Ali. Sementara orang-orang yang memerangi beliau, mereka ini adalah bughat, ya, para pemberontak. Karena Sayyidina Ali itu telah dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Oleh karena itu, taat kepada khalifah hukumnya wajib. Memberontak kepada khalifah hukumnya adalah pemberontakan. Memberontak kepada khalifah hukumnya adalah pemberontakan yang dilarang di dalam Islam. Taat kepada khalifah hukumnya adalah wajib, khalifah yang sah. Keluar dari khalifah yang sah hukumnya adalah pemberontakan yang dilarang di dalam agama Islam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian para ulama fiqih yang lain, Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa para ulama fiqih mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan bughat, berkaitan dengan kelompok pemberontak, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelompok bughat, para ulama fiqih mengambil hukum-hukum itu dari peperangan yang terjadi, yang dilancarkan yang terjadi antara beberapa orang sahabat dengan beberapa sahabat yang lain. Peperangan yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah melawan Sayyidina Ali. Muawiyah dan kelompoknya adalah bughat, sedangkan Sayyidina Ali dan orang-orang yang mendukungnya mereka dalam kebenaran karena Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah. Wajtanib, tinggalkanlah, jauhilah, jangan dekati da'al hasad, penyakit hati yang bernama apa? Hasad. Apa itu hasad? Hasad yang diharamkan adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil muslim ma'as sa'yi lidzalika bil fi'li bil badani au bil qawli bil lisan. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari saudara sesama muslim disertai dengan upaya menghilangkan kenikmatan itu, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Berangan-angan hilangnya kenikmatan. Wah, itu saingan saya itu. Sepertinya dia lebih cantik daripada saya itu. Saingan. Saya akan membuat dia kecelakaan sehingga wajahnya yang lebih cantik daripada saya itu terbentur aspal yang panas, sehingga pada akhirnya saya bisa jadi lebih cantik daripada dia. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya sesama muslim itu. Dengan cara apa? Ketika keluar dari rumahnya, teman yang lebih cantik dari dia tadi dipasangi paku di pinggir jalan. Ya, paku-paku yang sudah dilancipkan sedemikian rupa, ditajamkan sedemikian rupa sehingga begitu motor yang dia kendarai rodanya menyentuh beberapa paku itu, maka dia akan terjatuh dan wajahnya tidak cantik lagi, karena setelah itu kemudian dioperasi dan lain sebagainya. Nah, ini namanya apa? Apa? Ini namanya hasad. Nah, hasad yang haram ini terkadang disertai dengan idmarul adawah, terkadang disertai dengan menyimpan rasa permusuhan di dalam hati, dan terkadang tidak. Ya, terkadang disertai dengan apa? Menyimpan rasa permusuhan di dalam hati terhadap orang yang dihasadi tadi, dihasadi. Terkadang tidak. Kalau disertai dengan menyimpan rasa permusuhan, maka itu disebut hasad sekaligus hiqd dalam bahasa Arab. Kalau tidak disertai rasa permusuhan di dalam hati, maka itu hanya disebut apa? Hasad. Dalam bahasa kita disebut apa? Hasud. Iri, ya.
Kalau disertai rasa permusuhan disebut hiqd juga, dengki, iri dan dengki. Kalau tamanni zawalin ni'mah saja, ya, ma'as sa'i lidzalika dan seterusnya tadi, tetapi tidak disertai dengan rasa permusuhan, maka itu hanya disebut hasad tapi tidak disebut hiqd. Kalau hanya berangan-angan seperti orang lain, ya, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, kita ingin meniru seperti dia, kita ingin menjadi orang seperti dia, sama-sama menjadi orang baik, maka ini namanya bukan hasad. Ini namanya dalam bahasa Arab apa? Ghibtah, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnain, la hasada illa fitnataini. Tidak dibenarkan hasud. Ya, yang dimaksud hasud di sini adalah ghibtah. Tidak dibenarkan ghibtah. Ghibtah itu apa? Ingin melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya, tidak dibenarkan keinginan seperti itu illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Kecuali dalam dua hal, atau kecuali mengenai dua hal. Yang pertama adalah rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seseorang yang diberikan harta yang melimpah, lalu ia gunakan harta yang melimpah itu untuk kebaikan. Kita patut menginginkan hal yang sama seperti yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Hal ini dibenarkan, ya. Tetangga saya itu kaya, tapi luman, dermawan, selalu bagi-bagi uang kepada para santri, selalu bagi-bagi uang kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Saya ingin seperti dia, itu boleh, bagus itu, bagus kalau seperti itu, ya. Itu bukan hasad yang diharamkan, bukan hasud yang diharamkan, bukan sifat iri yang diharamkan, tapi itu adalah sebuah kebaikan. Ingin melakukan kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, fahuwa yaqdi biha, dan dia melakukannya, melakukan kebaikan itu, ya'mal biha wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah itu kepada orang lain dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita ingin seperti orang yang seperti ini, ya. Kita boleh menginginkan menjadi orang yang diberi oleh Allah hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu kata para ulama adalah kullu ma mana'a minal jahli wa zajara 'anil qabih. Segala apa yang mencegah kita dari kebodohan dan melarang kita serta mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, itu hikmah namanya. Jadi hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kullu ma mana'a minal jahli wa zajara 'anil qabih. Segala sesuatu yang mencegah kita dari kebodohan dan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang semangat di dalam ngaji ilmu agama, kemudian semangat di dalam mengamalkannya, lalu ilmu agama yang dia pelajari itu mencegahnya dari perbuatan-perbuatan buruk dan mendorongnya untuk terus melakukan kebaikan, maka orang yang seperti ini berarti telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini layak untuk kita berangan-angan bagaimana caranya supaya kita seperti dia, ya. Itu bagus, angan-angan seperti itu bagus. Keinginan seperti itu adalah sesuatu yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan untuk kita lakukan. Jadi terhadap dua orang seperti ini dan orang-orang semacam dua orang ini yang disebutkan di dalam hadis,
kita layak dan semestinya berangan-angan untuk meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dua orang yang disebutkan di dalam hadis ini dan juga orang-orang yang semacam mereka. Wah, tetangga saya itu tahajudnya saya lihat, saya pernah diceritai anaknya, saya pernah dapat cerita dari anaknya, tahajudnya itu setiap malam 13 rakaat. Yang 10 rakaat tahajud, kemudian yang 3 rakaat apa? Witir. Tahajud itu kan apa? Sholat yang dilakukan pada malam hari setelah kita tidur. Jadi sampai terbangun jam 3, langsung niat sholat witir 3 rakaat. Setelah itu tidur lagi. Witir sampai yang 3 rakaat itu sekaligus terhitung sebagai sholat tahajud. Sekaligus sebagai sholat tahajud. Atau sampai sholat 2 rakaat, sholat hajat, niatnya sholat hajat. Bangun pada jam 3, bangun itu kan setelah tidur ya. Bangun pada jam 3, sholat 2 rakaat dengan niat sholat hajat, kemudian sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Ganjil, sholat witir kan harus ganjil. Gak ada niat sholat tahajud. Itu semuanya sudah terhitung sebagai sholat tahajud. Wah, itu tetangga saya sholat tahajudnya sekian rakaat. Saya kadang tahajud kadang tidak. Tetangga saya itu rutin setiap malam sholat tahajud dan sekian rakaat. Saya ingin seperti dia. Gimana caranya? Sampai bahkan bertamu ke orang itu. Panjenengan itu kok bisa setiap malam bangun jam 3, kemudian paginya tidak ngantuk, siangnya juga kerja. Apa resepnya? Oh, saya minum STMJ setiap hari misalkan. Oh, saya coba. Oh yes, pokoknya sampean itu makan makanan yang halal, karena makanan yang haram itu membuat kita malas untuk melakukan kebaikan. Begitu, ya. Berdasarkan penjelasan para ulama dan juga berdasarkan pengalaman dan apa yang kita lihat di masyarakat. Orang-orang yang memakan makanan yang tidak halal, biasanya mereka adalah akibat yang mereka tanggung adalah apa? Malas melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan itu ngantuan, ya. Kalau ngaji itu ngantuan. Kalau nonton TV sampai subuh betah. Tapi kalau disuruh melakukan kebaikan ngantuan. Ngantuk itu nikmat ya. Ngantuk kan nikmat ya. Tapi kalau ngantuan itu penyakit itu. Ngantuk nikmat, tapi kalau ngantuan penyakit itu. Ngaji ngantuk, bahkan sholat itu juga terkantuk-kantuk. Kemudian melakukan kebaikan apapun di sekolah juga ngantuk. Belajar kelompok ngantuk. Ngaji Quran ngantuk. Zikir semuanya padahal dengan suara yang keras ngantuk. Jadi ngantuan seperti ini introspeksi lah ya. Mungkin ada beberapa makanan yang haram yang terlanjur masuk ke dalam perut saya, yang menjadikan saya malas untuk melakukan apa? Berbagai kebaikan. Makanan yang halal itu akan menjadi sebab kalian memiliki semangat tinggi di dalam melakukan berbagai kebaikan. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ngaji mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.